Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kreator Anda, tentunya saya sendiri, Cak Yon ya. Hari ini kita akan review ya, review sekaligus melakukan pembuktian tentang dua statement dari sahabat-sahabat petani kita ya. Antara kopi yang berbulir besar atau yang berbuah besar dan kopi yang punya bulir kecil ya. Kebanyakan mereka sahabat-sahabat tani ya itu punya pembelaan sendiri-sendiri terhadap terhadap selera mereka ya. Satu sisi mengatakan bahwa yang besar itu lebih menghasilkan, dan di sisi lain kopi yang berbuah kecil itu punya kelebihan tersendiri, lebih berbobot, lebih apa. Oke, hari ini kita akan buktikan yang sebenarnya. Pembuktian akan menghasilkan pemikiran positif ya. Di sini kita bukan mau menjatuhkan klon yang besar atau klon yang berbuah kecil ya, namun kita akan buktikan bersama-sama sebenarnya seperti apa sih antara yang besar dan yang kecil, perbedaannya seperti apa. Oke, ini ada klon yang berbuah besar. Saya tidak akan sebutkan ini klon apa ya. Saya khawatir nantinya akan gagal paham nanti malah jadi hal-hal yang negatif ya. Bisa sahabat-sahabat lihat sendiri ya, ini jenis klon apa ya. Ini salah satu klon yang bulirnya besar atau buahnya besar ya. Nah, sementara yang satunya kita akan cari klon yang berbulir kecil. Nah, ini klon yang berbulir kecil ya. Sahabat pasti tahulah ini klon apa ya. Saya tidak akan sebutkan karena nanti saya khawatir akan terjadi hal-hal yang negatif ya. Oke sahabat, kita akan ambil dua bulir dari klon yang berbuah besar ini ya. 1, 2. Oke, 2 biji ya. Kita juga akan ambil klon yang berbulir kecil ya. 1, 2. 2 ya sahabat ya. Perbedaannya bisa dilihat ya. 2 yang berbulir kecil dan 2 yang berbulir besar. Oke, akan kita lakukan pengukuran berat ya. Oke, di sini sudah kita siapkan timbangan digital ya, alat ukur berat tentunya ya. Kita akan ukur dahulu yang klon yang berbuah besar ya. Saya nyalakan dulu. Nah, ini 2 butir tadi yang klon yang berbuah besar ya, kita akan timbang ya. Kita bisa lihat beratnya 4 gram ya untuk yang berbuah besar ya. Oke, kemudian ini yang klon yang buahnya kecil ya, 3 gram. Untuk yang besar tadi 4 gram, untuk yang kecil ini 2 buah 2 gram ya. Sementara yang besar tadi 4 gram ya. Nah, mungkin juga ada sahabat yang ini ya berpendapat ya, oh tidak ya, tentunya ya, kata sahabat ya, masalah buah dan besar itu biasanya cenderung kulitnya tebal ya. Untuk yang klon yang kecil biasanya kulitnya tipis. Oke, kita akan kupas ya, kita akan lihat bijinya ya. Di sini tadi saya sudah kupas, kita lihat. Ini berasal dari 2 buah ya, 2 butir klon yang berbuah besar tadi ya. Bijinya ada 4 ya, bisa dilihat ya. Ini bijinya semuanya normal. Sengaja saya pilih yang normal ya. Kita akan lihat beratnya. Untuk klon yang berbuah besar, dari 4 biji ya, 4 biji dalam ya, itu beratnya 3 gram. Nah, kalau sudah dari 2 butir buah kopi basah biasanya kalau dikupas isinya 4 ya, kalau normal ya. Nah, beratnya yang klon berbuah besar tadi 3 gram. Oke. Dari 4 gram setelah dikupas menjadi 3 gram. Kemudian klon yang berbulir kecil atau berbuah kecil ya. Nah, dari 2 butir buah memiliki biji 4 buah ya. Kita akan timbang. Tadi kita lihat
Untuk ukuran biji basah 3 gram. Kemudian ini bijinya. Nah, ini bijinya, kita akan lihat hasilnya 2 gram. Nah, yang besar, intinya yang besar memiliki keunggulan lebih 1 gram dari yang kecil ya. Itu dengan catatan semua biji berbuah berisi normal ya, tanpa ada yang hitam atau yang gagal biji. Semuanya sama ya, semuanya normal. Jadi intinya antara yang besar dan yang kecil itu selisihnya hanya sedikit dan sama saja. Titik permasalahannya di mana? Titik permasalahannya di lebat atau tidak sih batangnya. Kalau dua-duanya sama-sama lebat, tidak ada masalah. Jadi tidak usah saling menjatuhkan antara klon yang berbuah besar dan klon yang berbuah kecil. Intinya sama saja. Yang penting sama-sama lebat, sama-sama berbiji normal, tidak genteran, tidak hitam atau tidak biji sebelah. Kalau bijinya sama-sama normal, intinya sama saja. Antara yang besar dan yang kecil itu intinya sama saja, tidak jauh berbeda beratnya, hanya selisih sedikit. Itu bisa dikalkulasikan, dikalikan kali banyak. Misalkan klon yang berbuah besar hanya butuh 1 batang untuk memenuhi 1 ember, sementara klon yang berbuah kecil dia butuh 2 batang untuk memenuhi 1 ember. Nah, inti beratnya sama saja, jadi tingkat kepadatan dan tingkat besar itu selisihnya hanya sedikit untuk buah kopi ya, dengan catatan sama-sama normal. Itu dia sahabat, sedikit review kita di sore hari ini ya, pembuktian kita tentang permasalahan antara klon yang berbuah besar dan klon yang berbuah kecil. Jadi intinya hanya soal selera. Kalau soal berat tidak ada masalah, semuanya sama saja ya. Dan solusinya yang terpenting kita hanya perlu memperlebat batangnya, pembuahan. Intinya pembuahan perlu kita perlebat ya, antara yang klon yang berbuah besar dan klon yang berbuah kecil. Yang penting lebat. Demikian sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.